Guys, Bapak Dr. Haji Egy Sujana dan Bapak Hari Damai Lubis bertemu dengan Pak Jokowi di Solo. Jangan heran, jangan terkejut, juga jangan khawatir. Kenapa? Secara pribadi saya ketika pertama kali melihat Pak Egy Sujana ribut mempersoalkan ijazah Pak Jokowi, sampai dengan berkunjung ke London melaporkan Pak Jokowi di satu lembaga internasional, saya tidak percaya, maaf saja ya. Dan saya kira tidak sedikit orang yang seperti saya skeptis. Kenapa? Teman-teman, kalau perjuangan seseorang yang berjuang, tracking ke belakang, bagaimana karakter perjuangan seseorang itu, apa motivasinya, di sini baru kita bisa menjelaskan kenapa sampai Pak Egy Sujana bertemu dan kemudian mengumumkan ijazah Pak Jokowi asli. Iya, karena sudah berkunjung ke sana, dia lihat, dia terawang, dia pegang juga barangkali, gitu ya. Barangkali teman-teman ini melihat Pak Egy Sujana kan secara genealogi politik, secara ideologi, secara background organisasional berbeda atau berseberangan dengan Pak Jokowi. Mungkin itu benar, tetapi motivasi seseorang dalam bergerak itu kan ada idealis, ada yang pragmatis. Di sini barangkali Pak Egy Sujana masuk kelompok yang pragmatis. Ya, sudah pastilah tidak gratis orang yang sudah berjuang kemudian mengorbankan dirinya, dihujat orang. Wah, ini kenapa ini Pak Egy? Ada sesuatunya. Sesuatunya itu tidak tafsirkan masing-masing. Itu bebas saja menafsirkan. Mau tuduh Pak Egy seperti ini, ya silakan. Tetapi intinya Pak Egy Sujana ini kan ya berbeda motivasi perjuangannya atau gerakannya dengan Roy Suryo, Risma Sianipa, Dr. Tifa. Kalau tiga orang ini ya, mau melacurkan diri, itu baru banyak orang yang akan terkejut dan khawatir perjuangan ini akan berhenti. Tapi kalau Pak Egy Sujana, ya sudah. Beliau ini kan sudah senior dan barangkali takut karena sudah tersangka. Oh, ini Pak Jokowi masih kuat di jajaran penegak hukum, di polisi, di penjara ini, dan jaminan keluarga Pak Egy Sujana mungkin agak banyak ya. Orang tahu semua itu. Sehingga sekali lagi Pak Egy Sujana ini adalah kelompok aktivis yang pragmatis dalam berjuang. Sementara penegakan kebenaran itu diperlukan orang yang idealis, dan itu adanya sama di pihak Roy Suryo, Risma Sianipa, Dr. Tifa. Sekarang ketika Pak Egy Sujana sudah menyatakan ijazah Pak Jokowi asli, apakah langsung terpengaruh semua orang asli? Asli, boleh jadi asli. Tapi asli dicetak dari mana? Dari UGM. Kalau dicetak dari UGM harus diperiksa di laboratorium forensik yang independen seperti yang. Jangan sampai dicetak yang lain, siapa tahu. Nah, ini kan banyak dugaan seperti itu. Makanya biarkan proses hukum berlangsung. Pak Jokowi menghadirkan ijazahnya di pengadilan, dan kemudian ijazah aslinya itu harus diuji. Itu yang pertama, oleh laboratorium forensik yang independen. Kedua, proses perolehan ijazahnya ini di UGM itu yang harus diinvestigasi juga. Sehingga siapapun yang menyatakan asli itu tidak boleh berhenti sampai di situ. Harus ada upaya uji forensik dan kemudian investigasi terbuka. Gimana proses-proses sampai mendapatkan ijazah yang asli itu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat HSNL dimanapun berada, semoga sahabat saya diberikan kesehatan selalu ya, lahir dan batin, dan semoga selalu dimudahkan ya dalam mengais rezekinya sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Nah, begitu sahabat, menurut salah satu tokoh ini ya dari Sulawesi ya, kalau tidak salah, Bapak Dr. Haji Laude Ida, MSI. Beliau merupakan politikus sekaligus sosiolog ya, yang pernah menjabat menjadi wakil ketua DPD RI.
udah lama, kalau nggak salah ya 2014 kalau tidak salah, dan juga mantan anggota dari Ombudsman. Nah, begitu. Dalam bagian ini saya sepakat ya dengan apa yang disampaikan Pak Laude ini ya terkait dengan Pak Egy Sujana, terutama pada bagian keyakinan Pak Egy Sujana bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli. Bagaimana Pak Egy Sujana bisa menentukan atau memastikan itu asli? Padahal uji forensik secara independen belum dilakukan. Bahkan kalau dilihat dari backgroundnya Pak Egy Sujana sebagai seorang pengacara, tentu saya meragukan apakah beliau menguasai yang disebut dengan uji forensik atau ilmu yang mendasarinya itu. Nah, apalagi kalau kita runut ke belakang nih ya, ke belakang, bahwa yang pertama menyatakan keaslian ijazah Pak Jokowi itu setelah gelar perkara khusus di Polda Metro Jaya itu adalah pengacaranya, yaitu Ibu Elida Neti, yang secara background beliau ada di kelompoknya Pak Rasman Nasution, yang kita tahu bahwa Pak Rasman Nasution ini adalah bagian dari pendukung Pak Jokowi. Jadi saya tidak terlalu kaget sebetulnya ya, bahwa tanda-tanda mengarah kepada peristiwa yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan, yaitu berkunjungnya Egy Sujana bersama Damai Hari Lubis ke Pak Jokowi. Tidak kaget karena ada tanda-tanda sejak gelar perkara khusus itu selesai dilakukan, dan kemudian Ibu Elida Neti sebagai kuasa hukum dari Egy Sujana ini, yang merupakan ketua umum dari TPUA yang sekarang sudah berubah struktur organisasinya karena beberapa katanya dipecat ya, termasuk sekjennya, wakil ketua umumnya, lalu kemudian bendahara umumnya ya, sudah dipecat oleh Pak Egy Sujana. Jadi tidak perlu kaget, bahkan tadi Pak Laude juga mencoba memperbandingkan sebetulnya ada beberapa titik kesamaan ya antara Pak Egy Sujana dengan Pak Jokowi. Menurut Pak Laude Ida tadi ya. Nah, menurut sahabat bagaimana? Bagaimana ini Pak Egy Sujana ini ya? Dan saya kira seperti yang kita ketahui bersama bahwa ini tidak mempengaruhi perjuangan dari RRT. Mereka tetap kokoh ya, bahkan semakin gencar. Dan pengacaranya sudah mengatakan, atau Pak Abdul Ghafur ya waktu itu mengatakan bahwa sedikit pun tidak gentar walaupun ada sebuah kejadian seperti ini. Bagaimana menurut sahabat? Silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga like, komen, dan share, subscribe juga. Semoga sahabat selalu diberikan kesehatan lahir dan batin, dan tetap akal waras, jaga akal waras dan akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!